Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma fala wala takraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga ini dan makanlah makanan yang banyak sepuas-puasmu. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-35. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran wa ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid At-Taqwa PP Muhammadiyah yang berbahagia. Sikap jiwa yang paling pas kita hadirkan pada kesempatan Ramadan yang kelima ini adalah terus menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur rasa bahagia akan muncul. Karena bersyukur itu artinya menerima apa saja pemberian Allah, baik peristiwa yang manis maupun peristiwa yang pahit. Manis dan pahit sama-sama atas seizin Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Surah Al-Hadid ayat yang ke-22. Maka awal sekali khotib dan kita semua mengajak untuk terus menerus bersyukur. Karena dengan bersyukur nikmat Allah akan bertambah banyak. Kaum muslimin yang berbahagia, judul khutbah pada kesempatan kali ini adalah ibadah puasa, momentum mengembalikan moralitas bangsa. Saya sebut mengembalikan karena beberapa bulan terakhir ada penyebab ukhuwah Islamiyah terkoyak-koyak, bahkan sesama muslim meruntuhkan kehormatan sesamanya. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian prasangka, karena prasangka itu adalah dosa, curiga maksudnya. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mengorek-ngorek aib sesamamu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kamu menyebarluaskan, mendistribusikan keburukan, kelemahan dan kejelekan sesamamu. Tiga hal itu, prasangka, tajassus, begibah, adalah pengoyak ukhuwah Islamiyah.
meretakkan persahabatan sesama muslim. Maka Allah kalau bicara akhlak demikian detail, serinci-rincinya. Maka judul itu memiliki momentumnya pada kesempatan 5 Ramadan kali ini. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana yang kita mafhumi, sesungguhnya seorang muslim tidak cukup berhenti pada posisi beriman saja. Tidak berhenti di iman saja, tapi harus ada kelanjutannya, yakni bertakwa. Al-Quran surah Al-Imran ayat 103 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Di surah Al-Ahzab surah 33 ayat 70 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Di surah Al-Hasyr ayat 18 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persiapkanlah amal-amal yang engkau akan hadapi pada hari esok. Setelah iman ada kata takwa. 3 ayat ini, tentu banyak ayat yang lain, menunjukkan bahwa seorang muslim tidak diharapkan berhenti pada posisi beriman, tapi harus dilanjutkan pada perjuangan-perjuangan meraih yang namanya takwa. Bahkan seluruh isi Al-Quran itu ditunjukkan atau ditujukan kepada kaum muttaqin. Alif Lam Mim Dzalikal kitab la raiba fihi hudallil muttaqin. Seluruh isi Al-Quran ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa. Bahkan salah satu syarat wajib khutbah Jumat harus menyebutkan pesan-pesan takwa. Inilah idiom sentral di dalam ajaran Islam, takwa. Maka tidak heran jika puasa ini sendiri ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua mencapai derajat takwa. Bahkan indikator kemuliaan manusia, ukuran mulia tidaknya manusia bukan karena kekayaannya, bukan karena kekuasaannya, bukan karena popularitas ataupun followersnya yang banyak, tapi karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Lagi-lagi tema takwa ini menjadi sentral di dalam ajaran Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, apa sih takwa itu? Pasti kita sudah semua paham, tapi untuk mengingatkan, inti takwa itu adalah kesadaran, sikap jiwa yang sangat mendalam bahwa Allah selalu hadir dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini takwa, sehingga seorang muslim menyadari akan memilih, menyeleksi kelakuan-kelakuan, omongan-omongan yang bisa mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap-sikapnya terpuji. Maka tidak heran jika ujung takwa sesungguhnya adalah al-akhlaq al-karimah. Tidak ada akhlak, tidak ada takwa jika tidak berakhlak. Rasulullah pernah mengatakan yang paling banyak memasukkan orang ke surga itu adalah takwaan kepada Allah dan akhlak yang tinggi atau akhlak yang mulia. Kaum muslimin yang berbahagia, maka takwa punya korelasi positif dengan akhlakul karimah. Kalau Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Pemahaman terbaliknya kaum muslimin yang berbahagia adalah kalau kita di ujungnya nanti tidak bertakwa, maka
puasanya sia-sia. Pemahaman terbaliknya seperti itu. Karena target puasa harus bisa mencapai derajat takwa. Maka mafhum mukhalafahnya adalah jika tidak tercapai derajat takwa itu, puasanya menjadi sia-sia. Ini yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Kalau orang yang berpuasa tidak melepaskan diri dari perkataan kotor dan perbuatan kotor, maka tidak ada pentingnya dia melanjutkan puasanya. Tidak ada pedulinya Allah dengan dia melanjutkan lapar dan hausnya. Esensi puasa tidak terletak pada kederajatan saking laparnya orang atau saking hausnya orang. Tidak di situ. Menurut fikih, kalau kita lupa siang hari kedua Ramadan misalnya, sepiring atau segelas air minum, lantas kita tiba-tiba lupa, itu bisa melanjutkan puasanya. Kalau benar-benar lupa. Apa maknanya? Esensi puasa tidak terletak pada semakin lapar seseorang maka semakin derajat pahalanya semakin tinggi. Semakin haus seseorang semakin banyak pahalanya. Tidak demikian. Tapi kualitas puasa sangat ditentukan apakah derajat takwanya tercapai. Mari kita simak kaum muslimin yang berbahagia. Bagaimana puasa bisa membuat orang meraih predikat takwa. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam hadis riwayat Bukhari, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban." Saya minta wanti-wanti jamaah Masjid At-Taqwa yang terhormat. Ada dua idiom yang harus kita ingat. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang telah lalu. Kalau ada syarat dan ketentuan berlaku. SK. Apa syaratnya? Imanan wahtisaban. Iman dan ihtisab. Jadi ampunan Allah itu datang kalau berpuasanya dengan iman. Apa maksudnya? Mengimani bahwa di balik puasa pasti ada manfaatnya. Tidak menyengsarakan. Ihtisaban artinya apa? Penuh perhitungan. Dalam bahasa ilmiahnya penuh dengan self-examinations. Koreksi diri. Maka di bulan Ramadan ini paling bagus adalah kalau banyak tafakkur, banyak iktikaf, banyak qiyamul lail. Karena situasi seperti itulah, momen-momen kayak begitulah, bisikan-bisikan jernih itu bisa datang. Misalnya ketika kita tafakkur, kita bertanya, mengoreksi diri. Apa benar saya ini orang baik? Apa benar sudah banyak kebaikan-kebaikan yang saya tabur? Apa benar kebaikan saya ini tulus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab ada cerita karikatural kaum muslimin yang berbahagia. Datanglah pengemis mengetuk pintu rumah. Lalu pemimpin keluarga mengatakan, "Nak, tolong beri pengemis itu uang cepat, biar segera pergi dari rumah kita." Beda tipis antara bersedekah dengan mengusir sang pengemis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekahmu. Jangan kamu rusak sedekahmu dengan banyak-banyak mengungkit-ungkit sedekahmu dan menyakiti perasaan si penerima sedekah. Kalau dia enggak saya bantu waktu dia melarat, mungkin sekarang dia masih melarat. Itu bil manni wal adza, batal sedekahnya. Kaum muslimin yang berbahagia, enggak kerasa, enggak sadar hal-hal itu kita lakukan. Maka kaum muslimin yang berbahagia, imanan wahtisaban, penuh dengan percaya bahwa Allah pasti balas ini puasa, pasti banyak ganjarannya. Demikian pula dengan ihtisaban, banyak mengoreksi diri. Koreksi diri ini terlampau berat karena kita cenderung mengkritik orang lain, mencaci orang lain. Tapi mengoreksi diri sendiri berat. Seperti pepatah Melayu mengatakan, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan sama sekali. Kaum muslimin yang berbahagia, maka
yang kita harus lakukan pada kesempatan Ramadan agar tidak sia-sia puasa kita ini adalah berlatih, berjuang habis-habisan menahan diri. Apa maksudnya menahan diri? Kaum muslimin yang berbeda, ini ada drama kosmik yang patut kita renungkan di surah Al-Baqarah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah, tinggallah di surga dengan istrimu. Kamu nikmati makanan sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya, sesuka-sukamu. Tapi tolong satu pohon itu jangan kamu dekati. Kalau kamu dekati juga, fala takunanna minaz zalimin. Maka fatakuna minaz zalimin. Kamu akan masuk orang-orang yang menzolimi. Zolim artinya menurut tafsir menganiaya diri sendiri, yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Itu zolim. Apa maknanya kaum muslimin yang bahagia? Terlampau banyak yang halal di hadapan Adam dan istrinya. Hanya satu yang haram. Tapi mengapa dia masih juga tergoda? Al-Quran di surah Toha menjelaskan ketidakmampuan Adam menahan diri. Karena kita cucu Adam, anak cucu Adam, maka kita juga punya potensi untuk tidak mampu menahan diri, mengendalikan hawa nafsu. Kita mudah tergelincir untuk didorong, diprovokasi oleh hawa nafsu. Maka kita bersyukur Allah menganugerahkan kepada kita Ramadan sebulan penuh untuk berlatih menahan diri. Karena kelemahan terbesar manusia adalah ketidakmampuan menahan diri. Apa akibatnya? Runtuhlah kehormatan Adam dan istrinya, dibuang dari surga. Efeknya bisa individu, bisa umat kaum muslimin yang berbahagia. Sudah banyak cerita-cerita sejarah yang membuktikan kepada kita, faktanya nampak yang ditulis dalam sejarah, bahwa ketika sebuah kaum memperturutkan hawa nafsunya, maka bangsa itu akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Saya kutipkan sebuah sejarah yang dikutip oleh Gibbon dalam karyanya The Decline and the Fall of Roman Empire. Kemunduran dan kejatuhan Imperium Romawi. Seperti yang kita tahu, Imperium Romawi ini terkenal dalam peradaban dunia sebagai peradaban yang paling banyak menghasilkan produk-produk hukum. Tetapi kejatuhan Romawi disebabkan oleh pejabat-pejabatnya dan penguasa-penguasanya melabrak hukumnya sendiri. Istilah sekarang, peraturan dibikin untuk dilanggar. Penguasa-penguasa Romawi lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan berfoya-foya dengan harta yang sudah dia miliki. Tapi bicara sejarah, fakta membuktikan Imperium Romawi yang gagah perkasa itu hancur karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ini sunatullah, ini universal. Kalau tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, bukan hanya menimpa kaum kafir, kaum muslimin juga seperti itu. Sunnatullah, ketentuan Allah. Dinasti Abbasiyah misalnya, kota Baghdad, Irak, kota metropolis, pusat peradaban dunia ketika itu, luluh lantak oleh pasukan Mongol, tentara Hulagu yang terkenal ganas dan kejam. Padahal dinasti Abbasiyah menjadi jantungnya peradaban dunia ketika itu. Apa penyebabnya? Pejabat-pejabatnya, penguasa-penguasanya hidup berfoya-foya di atas penderitaan rakyat. Ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu, efeknya bukan hanya efek individual, tapi efeknya bisa ke umat dan bangsa secara keseluruhan. Buku-buku dan literatur perpustakaannya dibakar oleh tentara Hulagu. Bahkan dikisahkan dalam sejarah itu, buku-buku itu dilemparkan ke sungai-sungai yang ada di Baghdad, sehingga sungai-sungai berwarna hitam karena tinta. Ketidakmampuan menahan diri di tingkat bangsa seperti itu kaum muslimin yang berbahagia. Di tingkat individu, ketidakmampuan menahan diri, tontonannya kita saksikan bersama-sama. Ketika kerakusan, keserakahan seorang individu melabrak hawa nafsu, malu yang didapat, keluarga malu, bahkan satu kampung ikut malu ketika dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji.
Alhasil, kaum muslimin yang berbahagia, ada dua titipan pada kesempatan khutbah sebagai kesimpulan besar topik kita pada kesempatan siang hari ini atau Jumat hari ini. Puasa, momentum mengembalikan moralitas bangsa. Inilah saatnya kita mengoreksi diri masing-masing. Apakah kita ini sudah jadi orang baik? Apakah amal-amal kita sudah tulus untuk Allah semata-mata? Atau jangan-jangan ada terbersih niat, goresan niat bahwa amal kita ini dipersembahkan bukan kepada selain Allah. Yang pertama adalah mari kita senantiasa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun seampun-ampunnya dengan taubatan nasuha, bahwa apa yang telah berlalu biarlah berlalu, maka kita hadapi hari esok yang lebih menjanjikan dan optimis. Yang kedua, terus-meneruslah bersyukur karena nikmat datangnya juga terus-menerus. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepada Allah, aku akan tambah nikmatnya. Maka barang siapa yang kufur nikmat, azabku sesungguhnya sangat pedih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah untuk senantiasa mengejar yang namanya predikat takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang terhormat, di khutbah yang kedua ini khotib ingin menegaskan kepada diri sendiri dan kita semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan dosa gibah tadi. Satu saat sahabat Rasulullah melintasi pemakaman, bukan pemakaman, majlis. Lalu Rasulullah mencium aroma busuk. Sahabat bertanya, aroma apa ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, inilah aroma orang-orang yang menggunjingkan sesama saudaranya. Di Al-Hujurat 12 tadi saya kutipkan, orang yang bergibah atau menggunjing sesamanya adalah sama seperti memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Tentu menjijikkan. Kalau di antara kita ada yang hatinya dibukakan tirai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membuka melihat kegaiban, boleh jadi kita akan mencium aroma busuk tadi tidak hanya di pasar-pasar, tapi boleh jadi di majelis-majelis taklim, berikut majelis-majelis gibahnya, atau di masjid-masjid. Kita membicarakan saudara kita, aibnya, yang kalau aib itu orang itu hadir di situ dia tidak suka. Karena menurut Hamka, kalau aibnya itu fakta, itulah gibah. Tapi kalau aibnya tidak berupa fakta, tidak ada faktanya, itulah fitnah. Maka marilah di kesempatan yang baik ini kita insafi semua perbuatan kita, entah kita menggunjing istri kita, menggunjing suami atau menggunjing anak kita, murid-murid menggunjing gurunya, dosen mahasiswa menggunjing dosennya, untuk segera berhenti dari mengumpat wailul likulli humazatil lumazah, neraka wail atau celakalah orang-orang pengumpat dan pencela. Wail disebutkan adalah sebuah lembah yang ada di neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita ke jalan yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.